Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anwar Fatwani dengan NIM 301230017. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, yang mana prodi saya yaitu Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan materi yang sangat penting dalam kehidupan beragama di tengah masyarakat sekarang, yaitu tentang moderasi beragama, khususnya mengenai 9 kata kunci utama dalam moderasi beragama. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu makna dari moderasi beragama itu sendiri. Jadi, teman-teman, moderasi beragama bukanlah usaha untuk mengurangi atau melemahkan nilai-nilai ajaran agama, melainkan bagaimana kita mengamalkannya secara bijak, adil, dan seimbang. Moderasi beragama adalah cara kita mengekspresikan keimanan dengan tetap menghormati perbedaan dan menjaga keharmonisan sosial. Di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia, beragam suku, budaya, dan agama, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan mencegah potensi perpecahan yang dapat timbul akibat sikap ekstrim atau intoleran. Dengan semangat itu, mari kita sama-sama pelajari apa saja sih 9 kata kunci moderasi beragama itu, yang mana akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nuar dan Tony. Halo teman-teman, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman saya yaitu Anwar Fatwani, yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit 9 kata kunci moderasi beragama. Jadi, apa saja sih 9 kata kunci moderasi beragama tersebut? Langsung saja ya teman-teman. Pertama yaitu kemanusiaan, artinya menghargai dan memperlakukan semua manusia dengan baik tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebagai contoh nih teman-teman, kita sebagai pemuda muslim harus saling tolong-menolong terhadap korban atau teman kita yang terkena bencana alam, tanpa kita memandang bentuk agamanya apa, kepercayaannya siapa, sukunya apa, bahkan golongannya apa. Jadi tanpa memandang itu, kita harus saling tolong-menolongnya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu kemaslahatan umum, yang mana artinya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Sebagai contoh nih, pemerintah membangun jembatan di desa terpencil agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Jadi kita sebagai manusia teman-teman, kita harus mementingkan kepentingan bersama ya teman-teman. Jangan kita terlalu monoton kepada kepentingan sendiri, sehingga kita mengabaikan teman-teman atau orang-orang sekeliling kita. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak kata kunci ketiga itu apa? Ayo apa? Coba pikirkan dulu. Ya, benar. Kata kunci yang ketiga yaitu adil, yang mana artinya yaitu memberikan hak kepada semua orang secara seimbang dan tidak pilih kasih. Contohnya teman-teman, yaitu guru memberikan nilai berdasarkan hasil kerja siswa, bukan karena dekat atau kenal dengan orang tua siswa. Jadi teman-teman, kita harus menerapkan sikap adil ya. Jangan sampai kita kenal sama orang tuanya, dekat sama dia, jadi kita bersikap tidak adil terhadap yang lain. Tidak boleh gitu ya teman-teman. Saya harap kita selalu menerapkan sikap adil ya teman-teman. Amin. Baiklah, adapun kata kunci berikutnya ataupun yang keempat yaitu berimbang. Yang mana berimbang ini yaitu bersikap adil dan tidak memihak. Artinya, kita melihat dan menilai sesuatu dari dua sisi atau lebih, bukan hanya dari satu sudut pandang saja.
Orang yang berimbang tidak cepat menyalahkan atau membenarkan, tapi mendengarkan semua pihak sebelum mengambil kesimpulan. Contohnya, seperti di sekolah, saat dua teman kita bertengkar, kita tidak boleh langsung membela salah satunya teman-teman. Kita harus mendengarkan cerita dari dua belah pihak tersebut, baru kita membantu mereka untuk berdamai. Jadi kita juga harus menerapkan sikap yang keempat ini ya teman-teman, yaitu berimbang. Baiklah teman-teman, mungkin sedikit penjelasan saya mengenai 9 kata kunci moderasi beragama, yang mana dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tony. Halo my friend, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai 9 kata kunci moderasi beragama yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi di awal. Baiklah teman-teman, langsung saja. Kata kunci yang kelima yaitu taat konstitusi. Taat konstitusi berarti patuh terhadap hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar, serta peraturan-peraturan yang berlaku. Artinya setiap warga negara termasuk pemerintah harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai aturan hukum yang telah disepakati bersama. Sebagai contoh, mengikuti aturan lalu lintas. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti peraturan lalu lintas sebagaimana yaitu memakai helm saat naik motor dan berhenti saat lampu merah, karena itu peraturan dari negara kita. Kemudian kata kunci yang keenam yaitu komitmen kebangsaan. Artinya menjaga kesatuan dan cinta tanah air di atas kepentingan peribadi atau golongan. Sebagai contoh, kita sebagai pemuda dari berbagai suku harus ikut serta dalam kegiatan gotong royong untuk memperingati hari kemerdekaan. Itulah sebagai bentuk komitmen kita kepada kebangsaan NKRI. Adapun kata kunci yang ketujuh yaitu toleransi. Toleransi adalah kemampuan untuk menghargai perbezaan baik dalam agama, budaya, pendapat atau kebiasaan. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal ya teman-teman, tapi kita menghormati hak orang lain untuk berbeza. Contohnya, saat bulan Ramadan, teman non-muslim seharusnya ikut menjaga suasana tenang dan tidak makan di depan umum sebagai bentuk penghormatan kepada teman yang muslim dalam melakukan ibadah puasa. Yang kedelapan yaitu anti kekerasan. Anti kekerasan berarti menolak segala bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun dalam bentuk ancaman. Masalah seberat apapun bisa diselesaikan dengan menggunakan kepala dingin ya teman-teman, menggunakan diskusi, bukan dengan emosi. Contohnya, kita sebagai pelajar seharusnya menyelesaikan masalah di sekolah dengan berdiskusi, bukan dengan tawuran. Kata kunci yang terakhir yaitu kehormatan terhadap tradisi. Menghormati tradisi artinya menjaga warisan budaya lokal seperti adat, seni, dan kebiasaan baik yang telah diwariskan oleh leluhur. Tradisi adalah bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Contohnya, remaja seharusnya ikut mempelajari dan menampilkan tari daerahnya masing-masing dalam acara 17 Agustus atau festival budaya. Jadi teman-teman, itulah 9 kata kunci moderasi beragama yang telah dijelaskan oleh saya dan teman saya. Baiklah teman-teman, saya kembalikan kepada teman saya yaitu Anwar Fatoni. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman saya Nuar dan Tony yang mana telah membantu saya dalam menjelaskan materi ini, yang mana materi ini yaitu 9 kata kunci moderasi beragama. Baik teman-teman, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kita sebagai warga negara yang baik, kita harus memahami dan menerapkan nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari seperti kemanusiaan, kemaslahatan umum, keadilan, keseimbangan, ketaatan terhadap konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Nilai-nilai ini bukan hanya teori loh teman-teman, tetapi pedoman agar kita bisa hidup rukun, adil, dan damai dalam masyarakat yang beragam. Dengan memperhatikannya atau dengan menerapkannya, kita sudah termasuk berkontribusi ikut menjaga persatuan bangsa dan membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita ya teman-teman, dan menjadi bekal untuk bertindak bijak dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum saya mengakhiri video saya punya pantun untuk teman-teman. Dengarin ya. Upin Ipin makan terasi, saya ucapin terima kasih. Ada tamu dari Balikpapan, insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Beli jajan ke Sandung Batu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian,